Bab 004. Semua orang punya alasan untuk melakukan sebuah kesalahan. Tetapi nggak semua hal butuh alasan untuk menyatakan kamu salah. Kamu sadar, kan, kalau kamu salah? Bentaknya. Cahya menunduk. Iya, Kak, jawabnya lemah. Kamu sadar kalau kamu lalai dan sejak awal saya tidak melihat kamu mau berusaha memperbaikinya. Bukan begitu. Dan kamu terus berusaha menyangkalnya. Dan sekarang mencoba menjawab saya. Pria itu tidak memberinya kesempatan untuk membela diri. Cahya diam membisu. Pria ini benar-benar tegas. Ia tidak berani lagi bersuara dan membantah tiap perkataannya, karena ia tahu, itu selalu membawa masalah baru baginya. Ketika keadaan mulai memanas, Cahya hampir menangis karena sejak tadi disudutkan. Lalu saat itulah pria itu datang seperti pahlawan, persis seperti sinetron anak muda yang sering muncul di televisinya. Udah cukup, Andre, kayaknya dia udah paham sama kesalahannya. Jangan terlalu keras. Anak maba. Elang datang, menengahi pria bernama Andre. Menepuk pundaknya. Karena dia maba makanya harus dikasih tahu dari sekarang, Lang. Latih mental dia, latih mereka agar bertanggung jawab sama kewajiban mereka. Gue lakuin ini biar mereka nggak jadi mahasiswa yang plongo-plongo nanti pas sudah masuk. Andre berdiri tegas. Semua orang tahu keduanya memiliki prinsip yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Andre kerap kali membagi ilmunya atau memberikan pelajaran dengan tegas dan sedikit kekerasan bila perlu, agar yang ia beri tahu mengerti. Sementara Elang memiliki sifat sebaliknya. Ia mengajar dan membimbing dengan lembut, menurutnya cara yang lembut lebih mudah diterima oleh orang lain. Gue tahu maksud lo, tapi kasih dia kesempatan. Lihat, tuh, nggak kasihan sama yang lain, lihat lo yang marah-marah dari tadi. Acaranya masih panjang, nih. Andre menarik napasnya kasar, lalu berlalu begitu saja membiarkan Elang mengambil alih kendali. Waktunya isoma. Semuanya silahkan makan siang dan sholat, setelah jam 2 kembali ke aula, teriak Elang. Cahya buru-buru pergi ke masjid yang berada di kampus itu dan makan siang. Karena takut terlambat. Untuk berjaga-jaga, ia duduk di samping tangga depan aula agar ketika waktunya berkumpul ia tidak terlambat barang sedetik. Saat ia tengah asyik menikmati cemilan yang ia bawa, tiba-tiba Elang datang menghampirinya dan duduk di samping Cahya. Dan saat itulah suasana terasa begitu sesak. Gimana kampusnya? Tanya Elang basa-basi. Hanun hanya mengangguk. Lumayan, jawabnya. Ospeknya juga lumayan. Tanya Elang memancing. Cahya hanya tersenyum kaku. Seniornya galak, sih, tapi lumayan, jawab Cahya lagi. Elang tertawa kecil. Ia melihat Cahya lebih saksama, memakan cemilan tanpa memedulikan kehadirannya, karena biasanya jika ia mendekati perempuan, reaksi mereka selalu membuatnya kewalahan, tetapi Cahya, ia teramat tenang seolah tidak tertarik dengannya, dengan percakapan basinya dan itu cukup menantang bagi Elang. Tadi namanya Andre, dia emang agak galak tapi sebenarnya baik. Dia tegas, sering disalahartikan sama orang lain. Kamu nggak usah masukin hati kalimat yang nggak enaknya, ambil pesan yang baiknya aja, pesan Elang. Cahya mengangguk setuju. Ia tahu Andre memang sejak awal sangat keras dan galak, tetapi di balik itu semua pria itu benar. Memiliki prinsip yang kuat dan sedikit galak itu perlu. Udah makan? Tanya Elang basa-basi. Ia sendiri malu mendengar pertanyaan itu. Cahya mengangguk, tidak tertarik menjawab. Baginya pertanyaan itu terlalu dekat dan aneh. Lo ngapain kemarin jalan kaki ke kampus? Soalnya seingat gue rumah lo nggak terlalu dekat dari sini.
Iya. Hanya itu jawaban Cahya yang membuat Elang langsung minder. Ia tahu kehadirannya sepertinya tidak diinginkan, tetapi entah kenapa ia tidak berniat pergi, memilih untuk terus memancingnya mengobrol. Sementara dari kejauhan seorang gadis terlihat memantau Cahya yang mengobrol dengan Elang. Gadis itu bersembunyi di balik tiang bangunan kampus yang berjarak beberapa meter saja dari mereka berdua. Ia sudah berdiri beberapa menit di sana sambil menikmati permen kaki di mulutnya, mengamati kedekatan itu. Tangannya yang lain meremas botol minuman dengan kuat. Tatapan matanya tajam dan memerah. Cewek gembel. Lihat aja, gue bakal bikin lo menyesal karena berani deketin Elang. Li. Di sisi lain, Rahmat yang sedang sibuk mengerjakan laporan mendapat kabar tak mengenakan. Atasannya masuk rumah sakit terkena serangan jantung pagi tadi, jadi ia akan dirawat di sana selama beberapa hari dan kebetulan Rahmat sangat dekat dengannya. Sehingga ketika jam makan siang tiba, ia segera berangkat menuju rumah sakit dan mampir sebentar untuk membeli buah-buahan yang disukai pria itu. Ketika sampai di rumah sakit, Rahmat sedikit termenung di tempat parkir. Ini adalah rumah sakit tempat Gracia bekerja. Setelah kejadian waktu itu, entah kenapa perasaannya berkecamuk. Ia takut bertemu dengan Gracia karena ia tahu perasaannya pada wanita itu tidak terkontrol. Ia takut wanita itu akan semakin menjauhinya jika ia terlalu agresif padanya. Rahmat melangkah masuk dan langsung menuju ruangan tempat atasannya dirawat. Di sana sudah ada beberapa keluarganya yang menjenguk. Ia dirawat di ruangan VIP, sehingga tempatnya sedikit leluasa dan Rahmat tahu siapa dokter yang biasa menangani pasien VIP. Benar saja, beberapa menit setelah ia masuk dan menjenguk, Gracia masuk dengan perawat di belakangnya yang mendorong meja obat-obatan, memeriksa pria tua yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Tanpa sengaja tatapan mereka bertemu, tetapi Gracia buru-buru mengalihkan perhatiannya, lanjut mengontrol kondisi pria itu. Setelah menyampaikan keadaan pasien, Gracia lalu keluar dari ruangan dengan sedikit tergesa. Saya permisi sebentar." Rahmat izin keluar dari ruangan itu, lalu mengikuti Gracia. Seolah menunggunya, Gracia sengaja memperlambat langkahnya. Sehingga kini mereka berjalan beriringan. "Bagaimana keadaan istri kamu?" tanya Gracia memulai percakapan lebih dulu yang berhasil membuat Rahmat terkejut. Rahmat hanya diam. Ia tidak suka membahas wanita lain ketika mereka bersama, apalagi wanita itu adalah Cahya. "Rahmat, aku mau kamu jawab aku jujur. Kemarin ku dengar istrimu dibawa ke rumah sakit ini dan dokter Rizky yang menanganinya. Dia yang bilang kalau istrimu sakit karena kekurangan nutrisi dan tidak makan seharian. Apa yang kamu lakukan sama dia sampai bisa seperti itu?" tanya Gracia penasaran. Apa kamu memperlakukannya dengan buruk? Aku ngerti kalau kamu tidak mencintainya, tetapi kamu tidak boleh Sudah selesai menuduhnya. Rahmat memotong dengan ketus. Gracia berhenti di tempat yang kebetulan sepi, mereka saling tatap satu sama lain dalam pikiran mereka masing-masing yang kacau. "Apa kamu akan terus membahas tentang dia dan menuduhku sebagai orang jahat di sini?" tanya Rahmat. Nadanya sedikit kesal. "Rahmat, dengarkan aku dulu. Aku nggak bermaksud menuduh kamu, tapi apa? Kamu ingin aku bersikap bagaimana dengan istriku, Gracia? Apa kamu berharap aku menciumnya, bermesraan dengannya dan memperlakukannya seperti aku mencintainya? Itu yang kamu mau?" Bibir Gracia keluh, ada sesuatu yang seolah menahannya untuk bersuara. Ia menatap bagaimana Rahmat menahan emosinya di sana. Rasa sakit di mata pria itu, tatapannya yang tidak pernah memudar, tetapi kali ini lebih dingin dan galak. "Aku hanya ingin kamu bersikap seperti seharusnya.
Sebagai seorang yang bertanggung jawab, Gracia menjelaskan dengan nada lemah. Seolah kalimat itu memang meluncur berat. Baik, jika itu yang kamu mau. Aku akan melakukannya jika itu permintaan kamu, Gracia. Aku akan memperlakukan istriku dengan baik, aku akan mencintainya seperti aku mencintai kamu, memperlakukannya seperti aku memperlakukanmu. Begitu, kan? Saat ini entah kenapa ada sesuatu yang menusuk hati Gracia sedemikian gila. Tiap kalimat yang keluar dari mulut Rahmat seperti duri tajam yang menghancurkannya. Fakta bahwa ia masih menginginkan pria ini menambah beban yang menusuknya berkali-kali dari dalam. Jauh di dalam hati kecilnya ia tidak mau membagi cinta Rahmat pada orang lain, ia tidak rela Rahmat mencintai orang lain seperti pria ini mencintainya. Tetapi saat ini ia tidak memiliki ruang untuk masuk. Dia sama sekali tidak memiliki celah itu. Tanpa berbicara lagi, Gracia akhirnya berlari dan pergi menjauh dari Rahmat. Ia masuk ke dalam ruangannya dan menangis sesenggukan di dalam sana. Berkali-kali memukul hatinya yang tidak tahu diri mencintai suami orang lain. Ia pikir ia sudah bisa melepaskan Rahmat, ternyata hatinya masih belum bisa mengikhlaskan sepenuhnya. Lalu apa yang harus ia lakukan sekarang? Saat ia harus terjebak dalam perasaannya yang menunjukkan sifat berbeda dari perkataan yang keluar dari mulutnya. Rahmat tidak mengerti dengan reaksi Gracia. Bukankah itu yang ia mau selama ini? Tetapi kenapa saat ia menyetujui permintaannya, reaksinya seolah menolak? Rahmat mengikuti Gracia dari belakang, melihat wanita itu berlari ke ruangannya. Ia melihat Gracia yang menangis di sana. Dalam hati Rahmat jelas merasa senang, ia tahu bahwa Gracia masih mencintainya, wanita itu hanya berbohong tentang perasaannya selama ini yang katanya sudah move on. Rahmat mendekat ke arah pintu, mencoba mengetuknya berkali-kali. Gracia, panggil Rahmat lemah. Gracia akhirnya membuka pintu untuk Rahmat dan membiarkan pria itu masuk. Ia mengusap wajahnya yang sembab, terus menunduk merasa malu dengan dirinya sendiri. Aku minta maaf, kata Rahmat lembut. Gracia bisa merasakan ketulusan dari kalimat itu. Tadi aku hanya terbawa suasana. Kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa mencintai wanita lain selain kamu. Aku tidak akan pernah menyentuh cahaya, tidak ada yang bisa gantiin kamu di hati aku. Gracia semakin menangis. Hatinya sakit, karena menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar bisa lepas dari Rahmat. Dia menyayangi pria ini lebih dari apapun dan Gracia sadar bahwa ia tidak mau kehilangannya. Tetapi di sisi lain, ia paham betul tembok yang menghalangi keduanya tidak hanya sekedar pernikahan yang dilakukan Rahmat, tetapi ada tembok agama yang berdiri kokoh di antara keduanya. Gracia tidak mungkin meninggalkan Tuhannya hanya demi memiliki Rahmat dan ia tidak bisa memaksa Rahmat untuk masuk ke dalam keimanannya hanya karena cinta mereka. Sejak awal hubungan mereka adalah hal yang mustahil dan itulah kesalahan mereka. Maafkan aku, Rahmat, ucap Gracia akhirnya mengakui perasaannya. Hei, kamu enggak salah. Jangan minta maaf, aku yang terbawa emosi. Rahmat memeluk dan mengusap pelan punggung Gracia. Aku gak bisa lupain kamu. Lagi. Gracia mengungkapkan isi hatinya dengan suara serak. Kamu pikir aku bisa? Gracia menggeleng di dalam pelukan Rahmat. Membalas dan mempererat pelukan pria itu dan menangis sepuasnya di sana. Tuhan, kenapa cinta ini begitu menyakitkan? Kenapa engkau tumbuhkan di hati kami, kalau pada akhirnya kami tak bisa saling memiliki? Setelah puas mencurahkan perasaan masing-masing lewat pelukan itu, Rahmat akhirnya pamit pergi karena memang masih banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Baru saja Rahmat keluar dari ruangannya,
Tiba-tiba ponsel Gracia berdering. Wanita itu buru-buru mengangkat panggilan itu. "Halo, Ma." Sapanya pada wanita di seberang sana. "Gracia, kamu kosongkan jadwal kamu malam ini, ya, Nak? Mama ada acara makan malam dengan kolega Mama, jadi Mama mau kamu temani Mama kali ini karena ini kolega penting." Wanita itu langsung menjelaskan maksud dan tujuannya menelpon putrinya. Gracia merasa sedikit kecewa dengan ucapan itu, juga kesal di waktu yang sama. Tanpa bertanya pun ia sudah tahu siapa teman kolega yang mamanya maksud, karena akhir ini memang dia kerap dijodohkan dengan seorang pria bernama Rico. Seorang pengusaha anak dari kenalan orang tuanya. Malam ini Rahmat dan Cahya makan malam bersama seperti biasa. Suasana di atas meja itu hening, hanya terdengar suara perpaduan garpu dan piring. Rahmat tidak pernah tertarik mengetahui kegiatan Cahya di kampusnya seperti suami pada umumnya, dan Cahya tidak pernah berani bertanya hal lain pada Rahmat kecuali pria itu lebih dulu berbicara. Mereka sama-sama membisu. Rumah itu terasa sunyi. Rumah tangga Cahya terasa amat hampa dan membosankan, padahal sebelumnya ia selalu memimpikannya keluarga yang harmonis. Ia selalu berpikir bahwa pernikahan itu akan amat menyenangkan, sayangnya takdir tidak sebegitu baik padanya. "Besok pagi kamu libur, kan?" tanya Rahmat membuka percakapan setelah makanan di piringnya habis. Cahya mengangguk tanpa menjawab. Masih fokus pada ponselnya. Rahmat meraih buah apel di atas meja makan, menggigitnya pelan, dan terus mengajak Cahya bicara. "Besok ada perkumpulan ibu persit di taman dekat rumah sakit kota. Katanya lanjut olahraga di barak. Kamu besok harus datang. Kumpul dan kenalan sama yang lain," ucap Rahmat. Cahya hanya berhem pelan, sibuk melihat ponselnya dari tadi saat rentetan pesan baru masuk. Ia terlihat kebingungan, sehingga ia tidak fokus dengan apa yang dikatakan oleh Rahmat sejak tadi. Sementara Rahmat kesal melihat Cahya yang fokus ke arah ponselnya dibandingkan mendengarnya berbicara. "Kamu ngelihatin apa, sih?" teriaknya. "Kalau makan jangan sambil main ponsel. Nggak sopan itu." "Namanya," tegur Rahmat sedikit berteriak karena jengkel. Cahya langsung mendongak dan melepas ponselnya di atas meja. Maaf. Memangnya apa yang begitu penting di HP kamu sampai makan aja masih dilihatin?" Cahya menimang, apakah ia harus jujur atau tidak, karena ia benar-benar kebingungan saat ini. Besok Senin kakak senior di kampus nyuruh bawa makanan khusus untuk kegiatan ospek. Tapi kalimatnya pakai teka-teki jadi aku nggak tahu. Akhirnya ia menjelaskan. Barangkali Rahmat bisa membantunya. Ia tidak mau dimarahi lagi oleh kakak seniornya hanya karena ia tidak bisa memecahkan teka-teki ini. Rahmat menyengitkan alisnya. "Teka-teki apa? Coba lihat sini." Cahya tersenyum. Ia kembali meraih ponselnya dan mendekat ke arah Rahmat, menunjukkan catatan di grup. "Maba. Oh, ini." Rahmat sepertinya tahu. Ia mulai menjelaskan satu persatu dari kode makanan yang mereka pinta. Karena dulu ia juga pernah mendapat permintaan yang sama. Yang ini maksudnya permen kaki. Ia menunjuk kalimat yang bilang, "Permen kurang ajar." Aneh banget, permen kaki kok disebut kurang ajar. Cahya mendelik masih tidak paham. Ya kan, kakinya nginjak mulut makanya dibilang kurang ajar. Rahmat menjelaskan dengan nada datarnya. Cahya tertawa renyah. Manusia memang pikirannya kreatif sekali. Mereka memberi nama makanan yang aneh-aneh. Rahmat lanjut menjelaskan kode yang lain. Cahya menyimak dengan seksama. Sesekali ia tertawa karena menurutnya nama yang mereka berikan lucu untuk makanan yang enak.
Rahmat kadang-kadang ikut tersenyum melihat bagaimana Cahya bereaksi setelah ia menjelaskan kenapa mereka memberi Chloe dengan nama yang aneh. Suasana keduanya mulai mencair perlahan dan Rahmat tidak menyadari itu. Ketika ia mulai menyadari perubahan ekspresinya, ia buru-buru mengembalikan ponsel Cahya. "Sudah semua, kan? Sekarang kamu balik ke kamar kamu. Istirahat, ingat besok ada pertemuan Ibu Persit, jangan sampai terlambat." Pesannya terkahir. Rahmat buru-buru meraih jaketnya di atas kursi dan masuk ke kamarnya juga, mengutuk dirinya sendiri atas kejadian barusan. Sementara Cahya langsung membereskan meja makan dan masuk ke kamarnya, menulis jenis jajanan yang diberitahukan oleh Rahmat tadi sebelum ia lupa nanti.